biar suaranya bagus. Baik. Ya, selamat malam. Zamli, selamat malam semuanya. Minggu lalu kita tidak bisa berjumpa karena saya berada di kota Kupang. Di kota Kupang yang tidak terlalu baik signalnya. Ya, selamat malam. Edi Wijaya, Muhammad Rahman, Nurul Huda, ya Guntur Wijaya. Ketemu Opa Antonius, belajar banyak saya di sana. Sekolah, saya nyebutnya sekolah Dewi. Ayu Widya, Nur Laili, Amin. Jadi Pak Guntur Wijaya, saya diundang untuk sebuah ide kolaborasi. Ya, Suryana, selamat malam. Taufan Bardan, Nur Zabeda, Samuel, Pasti Adi, Ambrosius Bata, terima kasih. Nah, 2 minggu ini lumayan. Ya Nelly, makasih. Lumayan challenging pada kegiatan. Andre Nuo, makasih. Sigit, ada keadaan di mana perlu dikoreksi. Saya menyebutnya Jimmy perlu dikoreksi. Sepulang kelas dari Bintan, kami tidak langsung pulang ke Bali karena ada hal emergency yang perlu segera diatasi. Itu sebuah keputusan yang cerdas. Nanti akan saya bagikan tuh. Bagaimana, selamat malam Sri Wahyuningsi, bagaimana bisa tetap tenang dan bagaimana peran gelombang theta ini mampu sangat membantu tepatnya latihan-latihan yang saya lakukan dalam gelombang theta ini, ya, Thomas Batam ya, selamat malam, sangat membantu, sangat-sangat membantu untuk tetap tenang dan cerdas dalam memilih, dalam membuat keputusan. Ya, selamat malam juga David. Cerdas dalam membuat keputusan, terutama titik kritis. Termasuk kami membatalkan tiket pulang ke Bali, pulang ke rumah dulu, melakukan tindakan-tindakan terapi yang memerlukan bantuan medis. Setelah itu kami melakukan general check up, ya, general check up untuk mempelajari keadaan yang ada. Malam share Tri Wahyuningsi, Wayanuyati, oh iya, lagi di Bedugul ya, belum diambil tuh bukunya, pesanannya. Teta, makasih ya. Oh Teta, Teta, ini dari gelombang Teta. Makasih juga Nina Martiana. Oh, Lia Denpasar. Samain ke Ubud nih. Nah, saya tidak menyangka bahwa berlatih gelombang Theta dengan terutama yang pagi. Ya, perbesar wadah rezekimu yang pagi tuh. Bangun pagi senyum, bangun pagi zengir, bangun pagi zengir, bangun pagi zengir. Tidak pernah saya sangka. Ya, malam juga Agatha, Junita Mawarni. Oh, oke, Mawar namanya. Yang saat ini sedang mendengarkan acara saya, kameranya wajib dimatikan supaya kita nonton Sintang ya, boleh dimatikan kameranya.
Jadi seperti acara radio aja, seperti acara radio. Nah, kembali ke keadaan tadi, berlatih, terutama yang menu di pagi hari, saat bangun tidur maksudnya, saat bangun tidur itu menentukan sekali, ya menentukan sekali ke tahap yang lainnya. Sangat-sangat menentukan. Jadi bila Anda belum berlatih, saran saya terus berlatih. Sampai menjadi kebiasaan baru yang sehat. Ya, Niomi Semarangnya terus berlatih. Terus berlatih, Niomi. Terus berlatih. Terutama yang pagi hari terbangun itu. Karena kita sedang keadaan tidak ada dialog, keadaan terbaik kita ya, state zero boleh, no nothing state boleh disebut keadaan itu. Gelombang otak kita sedang paling dahsyat, kita hanya nyengir 20 detik lalu bernafas, otot tarik nafas, hembuskan. Kami bisa menemukan referensi yang sangat kami perlukan. Ini kita bicara kejadian nyata ya. 10 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Singkat cerita, saya pulang dulu ke Bali, di Naomi ke Kupang. Nah, di sana bertemu dengan Opa Antonius, Opa Anton saya dipanggilnya ya. Menurut saya beliau seorang jenius. Sekali berjumpa di Zoom saya bilang ini jenius. Ini jenius berikutnya akan saya model. Beliau seorang ilmuwan, kecerdasannya di atas rata-rata. Salah satu buku yang paling saya suka adalah vertikalitas otak manusia, cerdas sekali. Beliau seorang yang menekuni spiritual. Jadi ini berlatih ini Martiana terus berlatih, terutama yang menu masih diranjang ini ya, 2 utama itu ya. Bu Nomi melakukan retret pribadi ke Kupang, menenangkan diri. Waktu Bu Nomi memberikan buku karya saya Gelombang Theta ke Opa Antonius Porat, beliau amati, wah ini saatnya kolaborasi. Ada kata kolaborasi disampaikan ke Bu Nomi, saya pesan tiket, Sabtunya saya ke Kupang. Menurut saya ketemu seorang jenius lain, seorang yang sakti. Jadi dalam waktu dekat ini kami ketemu 3 orang yang hebat. Secara keilmuan, secara kemampuan, secara pengetahuan, hebat-hebat sekali. Ya, John Winder, pencipta NLP, mengatakan orang seperti ini yang disebut jenius. Dan sebagai practitioner NLP, sebagai master practice saya memodel beliau di Kupang ini. Oke, singkat cerita, kami bertemu di sana. Jadi saya mengatakan ini hadiah mewah berikutnya yang saya dapatkan dari semesta di tahun ini. Hadiah mewah berikut. Lalu saya bertemu banyak orang di sana yang sudah terkena cancer, berbagai penyakit yang oleh medis. Namun yang menarik adalah Opa membawa mereka untuk tertawa, terbahak-bahak, sukacita. Tidak ada pembahasan mengenai penyakit sama sekali. Tidak ada.
gembira, tertawa, makan. Kadang beliau memberikan pandangan-pandangannya, ada seperti sharing knowledge. Nah, lalu saya memutuskan untuk jadi tamu dan membaca buku. Namun beliau mengatakan ini kesempatan saya untuk berbuat sesuatu juga, berinteraksi satu sama lain. Singkat cerita, hari berarti kira-kira 3 hari yang lalu lah ya, saya katakan 3 hari sebelum kami pulang dari Kupang untuk kembali ke Ubud. Saya mengadakan yoga. Saya diminta memberikan sharing yoga yang saya pelajari dari Master Ketut Aksana di Ubud ini. Ya, saya tidak kualifikasi, tapi saya hanya ingin sharing beberapa gerakan yang sering saya latih. Lalu, saya tambahkan, ini yang nanti kita akan latihan, saya tambahkan bagaimana membuang sampah, berteriak, dan sebagainya. Singkat cerita, hari itu hari paling gembira buat teman-teman saya di sana. Saya tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Hari berikutnya saya pun melakukan hal yang sama, saya melatih mereka. Itu yang memberikan yang saya sebut meditasi nyengir 20 detik. Meditasi nyengir, inilah yang saya ingin bagikan malam ini. Nyengir 20 detik. Ya. Jadi sahabat-sahabat di rumah yang sedang mendengarkan acara ini, ya, kamu boleh posisi duduk, jangan berdiri, pastikan duduk, boleh bersila. Sebetulnya ini teknik lama yang saya bagikan. Seperti di Radio Sonora, beberapa tahun yang lalu, mungkin 7-8 tahun yang lalu. Namun bedanya, waktu itu saya belum berlatih di gelombang theta. Sehingga saya tidak terlalu pasti apakah saya berada di gelombang. Saya trans ya, ada istilah trans dalam membimbing, mengkondak ya. Namun saya tidak yakin saya berada di gelombang theta. Nah, kalau ini saya yakin saya berada di gelombang theta. Saya sudah berlatih di gelombang theta. Dari pembukaan saya hanya menekan tombol on. Ya, jadi latihan langsung. Pastikan kamera kamu off. Kamu boleh gunakan headphone, ya, headphone. Ini aja Mustaman ya, boleh matikan ininya kamera di HP-nya. Oke ya. Bila Anda sedang bawa mobil, Anda tidak berdampak mengantuk. Ya, bisa berdampak mengantuk, tidak boleh sedang bekerja di area mesin, ya, naik motor, di atas pohon, tentang manjat pohon, Anda mesti turun dulu, kamu mesti turun dulu ya. Cari tempat yang tenang, yang asik lah ya, yang tenang. Untuk kamu duduk, atau ingin bersila, posisi saya bersila, saya memilih bersila, boleh ya. Atau tidur juga boleh. Saya menggunakan nafas mocopan untuk relaksasi. Jadi saya mengajak peserta untuk nafas perlahan-lahan, lalu hembuskan. Ya, nafas perlahan-lahan, lalu hembuskan. Tarik nafas yang dalam, perlahan-lahan, lalu hembuskan. Kendorkan dulu otot Anda dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Rilekskan ototnya.
Dan metode ini saya sudah sering lakukan bertahun-tahun lalu, namun tidak lagi saya lakukan. Membedakannya, metodenya sama, step saya berbeda. Saya sudah berlatih sejak awal Mei, berada di gelombang peta. Ini bedanya ya. Jadi bila ada teman-teman di sini sebagai trainer, yang membedakan adalah saya terlatih di gelombang theta. Baik, tarik nafas. Ya, setelah otot tubuhnya dikendorkan dari ujung kepala sampai kemudian bersama-sama memeriksa lebih detail, lebih rinci lagi. Kendorkan otot dahi Anda. Dahi kamu kendorkan. Otot mata. Otot matanya boleh dikencangkan seperti mengepalkan tangan, dikencangkan. Lalu kendorkan perlahan-lahan. Bagus. Bagus. Kendorkan otot pipi kamu. Otot sekitar mulut kendorkan. Otot leher. Ya. Kamu boleh membayangkan otot leher kamu rileks dari bagian leher atas, turun perlahan-lahan sampai ke pundak. Kamu boleh bayangkan, boleh putar sebentar pundak. Diputar ke belakang, diputar ke belakang, diputar ke belakang, supaya kendor. Ya. Lalu kendorkan pangkal lengan, perlahan-lahan sampai ke ujung tangan. Kendorkan telunjuk jempol kamu, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Lalu tarik nafas, sambil tarik nafas, kepalkan kedua tangan kamu. Kepalkan dengan erat, kepalkan lebih erat lagi. Kepalkan sangat-sangat erat. Kepalkan. Kepalkan. Ya. Kepalkan. Tarik nafas, lalu sambil buang nafas yang panjang, seperti nafas cepat, buka kepala Anda. Tangan kamu buka, dan kendorkan pelan-pelan. Kendorkan. Rasakan otot-otot jari tangan kamu rileks. Kendor. Lalu kembali perhatian kamu ke pundak atas. Lepaskan beban-beban yang ada di pundakmu. Beban kehidupan, beban ekonomi, beban pekerjaan, beban keluarga, beban relasi. Lepaskan. Lepaskan. Kamu boleh bayangkan beban-beban itu berubah menjadi gelembung-gelembung air seperti ada di akuarium. Lalu gelembungnya naik ke atas, naik ke atas, terlepas. Rasakan ada banyak gelembung-gelembung, ya, dan terlepas, terlepas melayang ke atas, melayang ke atas, dan kendorkan otot pundak atas dari tulang punggung atas, ya, turun perlahan-lahan sampai di tulang pinggang. Kendorkan juga otot paha dalam, perlahan-lahan dari pinggang paha dalam sampai ke dengkul.
Pelan-pelan otot betis kendorkan, terus sampai ke ujung-ujung jari kakimu. Kamu boleh kencangkan ya jari-jari kaki kamu. Tarik nafas, tahan, kencangkan. Seperti mengepal, kencangkan. Kencangkan lebih erat, kencangkan lebih erat. Lalu buang nafas. Sambil buang nafas, kendorkan otot-otot kaki kamu, kendorkan. Bagus, relax, kendorkan ya. Tarik nafas, sambil tarik nafas ya. Kendorkan semua otot kamu. Buang nafas, rasakan seluruh otot kamu rileks dan kendor dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Bagus. Lalu bayangkan kamu berjalan menuju ke tempat kamu sering menyisir rambut. Ada cermin di sana. Kamu lihat wajah kamu di cermin. Lalu wajah seperti apa yang kamu inginkan terjadi mulai hari ini sampai selanjutnya. Senyum selama 20 detik. Lihat wajah di cermin itu, wajah yang tersenyum lebar. Tersenyum lembut, sangat-sangat lebar. Dan tahan selama 20 detik. Senyum yang lebar, nyengir. Nyengir itu artinya giginya kelihatan. Senyum yang lebar, sangat-sangat lebar. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 detik. Hebat, bagus sekali. Wajah yang tersenyum memancarkan aura indah, aura rezeki ke alam semesta ini. Aura yang menyehatkan, aura yang menyembuhkan. Pertahankan senyum ini. Pertahankan. Ya, senyum yang lebar. Setelah kami latihan di Kupang pagi hari, kami bergerak dulu dengan yoga yang sederhana, lalu tiduran di atas matras yoga. Saya mengajak peserta untuk tersenyum lebar saat itu juga. Sehingga saat terbangun, mereka terbiasa ada di gelombang theta dan tersenyum lebar selama 20 detik. Hari itu hari yang seru, luar biasa. Kami seharian tertawa, terkekeh-kekeh. Ya, bahagia. Dan nantinya, inilah metode penyembuhan terbaik di gelombang theta ini. Ya. Dan berarti sehari sebelum kami, pada saat kami ingin kembali ke bandara menuju ke Pulau Bali, Opa Antoni Spora sebagai ilmuwan menjelaskan kembali dampak hebatnya penelitian placebo. Placebo efek bisa hanya secara fisik,
bisa dibahas secara intelektual, berdampak emosional, bahkan berdampak spiritual. Ya, senyum yang memang indah, memang yang senyum yang tanda bersyukur, senyum bahagia bisa menyembuhkan, bisa menyembuhkan. Saya bersyukur saya berada di Kupang. Saya jadikan laboratorium untuk gelombang theta ini. Tersenyum di gelombang theta. Tarik nafas yang dalam. Setelah tarik nafas yang dalam, kamu boleh chatting, berbagi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami setelah berlatih teknik yang sederhana tadi, nyengir, meditasi nyengir 20 detik. Silahkan. Ya, kamu boleh ketik di chat, di ruang chat. Boleh 1-2 kata yang pendek. Ya, silakan. Saya ingin membaca nama kamu. Boleh sebutkan kotanya juga boleh, seperti ini, Ningrum, Semarang. Oh, Jose, damai. Makasih, Jose. Nurlaili, happy. Edi Wijaya, relax dan ngantuk. Ya, bisa pergi dengan ngantuk. Nanti besok bangun pagi, nyengir 20 detik. Ambrosius Bata, relax, tenang dan happy. Clara Santi, relax. Suryana, tenang dan rasa gembira. Samuel, Adi Nugroho, ringan dan lega. Oh, Samuel lagi di Cilacap ya. Shen Bing, senyum terus, bagus. Sri Wahyuningsih, lebih relax. Ahmad Yunus, lepas dan ngantuk. Joko Bekasingan, mengantuk. Mira Kristiawati, tenang. Zamli, lega dan tenang. Sukaryani, Tabanan, damai. Sigit Bogor, segar dan nyaman. Nurlaili, senyumnya terbawa sampai sekarang. Dian Marta, keluar air mata tetapi rileks. Junia Sari, Dewista Ayu Praba, tenang dan bahagia. Dari Batam, Tovan Bardan, tenang, damai. Bahasa saya kesadaran penuh. Indra, terima kasih. Titi Aryani, bahagia ringan. Wayan Yati, rileks, damai, adem di hati. Yovita Sitepu, badan terasa lebih hangat dan tenang. Ida Nur, tenang, bahagia, nggak bisa ngantuk, nyamuk banyak. Dwinda Kudus, damai, tenang. Nanda, damai, hampir ketiduran. Flora, lanjutin tidur nggak apa-apa, besok kita ketemu lagi. Oh iya, Flora nih sedang ada di Ubud, dia ya, di Omham tempat kami menginap. Maria merasa lapang. Habibah jadi senyum terus, seneng. Ningrum, relax ya, makasih. Ikram, makasih, tenang ngantuk. Muhammad Rahman lebih relax. Ita ngantuk. Parah, senyum terus. Ada Luba, Marmi Putri, senang. Dewi Burati, oh oke. Ngantuk tapi happy anaknya. Marina, makasih. Marta Sontani, Andrian Prabowo, Asrian, oh, Sitiran Hasan, tenang ya. Nina Martiana, Nino, semua masalah seperti ada jalan keluarnya, bagus. Nino, Susi, ini Saucin, ada ide lagi. Keren. Evi Pardede, Emily, Nur Zabeda, Ahmad Zainuddin,
Sederhana saja, ya. Semakin senyum, semakin terpancar aura kebahagiaan. Di titik inilah sebetulnya memudahkan rezeki hadir. Sekali lagi, memudahkan rezeki hadir. Ya, kami uh, mengalami sendiri, ya, mengalami pengalaman rezeki finansial, rezeki kesehatan, ya, rezeki kecerdasan dalam membuat keputusan, kecerdasan respon namanya, dibimbing oleh semesta untuk bertemu orang jenius baru. Oh, Teta di Penang, di Lampung. Wah, hadiah yang mewah. Bila orang datang ke Opa Antonius ingin berobat, saya datang untuk belajar, menggali ilmunya. Beliau seorang ilmuwan. Nanti bila Anda berkesempatan membeli di internet buku Vertikalitas Otak, kalau Anda senang belajar, wow, menurut saya itu buku terbaik yang pernah Anda. Buku terbaik. Ditulis seorang ilmuwan dari Kupang, NTT. He is genius. Tidak pernah saya berhenti mengucap syukur. Ya, nah, hasil modeling ini masih sementara. Akan ada perubahan di buku selanjutnya. Ada perubahan yang saya ingin tuliskan. Konsolasi Cirebon, ya, makasih. OSC ini seperti ordo deh ya. Oke. Oke, apa nih? Soal Romo nih. Terima kasih. Jadi, bagaimana seorang jenius, seorang ilmuwan bisa menemukan kaitan, ya, penyembuhan spiritual, secara sains, dan ada kedahsyatan yang hebat dari penelitian ilmu kedokteran mengenai placebo. Placebo ini yang mestinya diangkat kembali sehingga biaya-biaya pengobatan akan lebih mudah. Ya, biaya untuk penyembuhan ya, biaya pengobatan atau proses penyembuhan menjadi lebih mudah. Dan dengan gelombang Theta ini, bila kita berlatih, terus rajin berlatih. Ya, saya pada saat medical check up di Siloam yang dibantu oleh Bang Kristi Coach Reza Nasution. Ya, saya ketemu Bang Reza Nasution, lalu habis itu saya ketemu Dr. Santo yang juga life coach di Perbesar Wadah Rezekimu. Ya, nah, saya ketemu mereka di Siloam. Waktu itu hasil tes saya baik. Padahal sebelum saya berlatih di gelombang Theta, berlatih senyum, saya mengalami cukup banyak gejala-gejala sakit yang mulai cukup mengkhawatirkan, baik di pencernaan, ambeien lah, mata, pernafasan, paru-paru, dan orang selalu mengatakan, ya, faktor umur. Nah, saya menolak ide itu, saya mencari metode-metode. Itu sangat membantu yoga healing Master Ketut Asana, sangat-sangat membantu. Ya, dengan adanya saya berlatih yoga healing, sangat-sangat membantu. Lalu dengan berlatih senyum, ya, bangun pagi, nyengir 20 detik, bangun pagi, nyengir 20 detik, bangun pagi, nyengir 20 detik, yang dilanjutkan dengan nafas mocopat. Itu bagian terpenting yang teman-teman wajiblah untuk terus berlatih. Karena kita tersenyum di gelombang Theta. Tadi saya memposting
senyum jam 10 pagi, senyum siang, senyum sore, senyum malam, senyum sebelum tidur, dibandingkan dengan senyum di gelombang peta saat bangun pagi. Efeknya, dampaknya berbeda sekali. Jadi saya sangat menginspirasi teman-teman untuk rajin berlatih. Terutama menu masih diranjang. Ya, saya terus mau dicoba atas izin Pak Antonius Porat di Kupang. Saya melatih satu live di sana untuk mengajak teman-teman yang sedang mengalami keadaan sakit atau kami sebut keadaan yang perlu dikoreksi, ya. Lalu saya ingin tunggu hasilnya. Ya, ada gerakan yoga sederhana, ya, yang teman-teman boleh lihat yoga master Ketut Arsana di internet. Ya, silahkan. Om Ham, ya silahkan. Itu luar biasa. Itu guru saya. Ya, guru yang saya model. Nah, lalu ini jenius berikutnya yang saya model. Jenius berikutnya. Teman-teman, ya, banyak hal lain yang saya dapatkan, yang saya alami sendiri. Betul, saya menulis buku ini untuk memperbesar wadah rezekimu. Rezeki yang saya maksudkan rezeki finansial. Walaupun di situ saya menuliskan rezeki semesta. Rezeki semesta. Bisa mengalami hal-hal yang tentang kesehatan lah. Pada saat saya tes treadmill, kebetulan dokternya memutar satu lagu dari George Benson ya, Nothing Gonna Change My Love For You. Lalu saya sambil dok, sambil lari nih, kayaknya dari lagunya kita seumuran nih dok, gitu ya. Wah, saya bilang enggak, saya lebih tua 10 tahun deh kamu. Kami ngobrol lah, ketawa. Setelah itu dia lihat hasil tesnya, dia langsung lihat hasil tesnya. Pak, jantung Pak bagus. Kekhawatiran yang pernah saya khawatir ya, 3,5 tahun, 2,5 tahun lalu pada saat sebelum saya berangkat ke Portugal. Di Portugal, saya berjumpa kembali dengan unconscious mind saya. Lalu saya tes keadaan jantung saya waktu itu. Nah, kemarin secara medis confirm jantung saya oke. Saya coba pacu lebih berat, gitu ya. Nah, dokternya bilang hanya ada lemak yang mesti saya bereskan dengan meningkatkan olahraga kardio. Yoga yang saya latih membuat saya lentur, tapi kardio saya agak berkurang. Sebetulnya saya ingat, oh iya, saya dulu latihan kardionya bagus sekali. Namun saya kurangi. Padahal untuk porsi saya, secara medis yang disampaikan, saya tidak boleh olahraga terlalu berat. Namun dokter jantung kemarin katakan, kamu masih kuat, jantung kamu masih bagus. Kamu latih lebih banyak. Nah, lalu saya membangun kebiasaan baru. Setelah itu saya membangun kebiasaan baru. Jadi kembali saya ke Ubud, saya bangun pagi, jalan kaki. Lebih cepat dibandingkan sebelumnya, jalan cepat lah ya. Selama 30 menit. Dalam proses jalan cepat, maksudnya, saya minum air putih sebanyak 1,5 liter. 1,5 liter. Ini metodenya Opa Antonius Porat. Jadi sambil bangun pagi, jalan cepat, dan saya menghabiskan taman jalan. Jadi saya bawa botolnya. Ya, saya bawa botol air.
saya habiskan 1,5 liter. Ya, saya ingin lihat hasilnya. Ya, saya ingin lihat hasilnya. Sudah terlihat sebetulnya makin sehat. Itu nantinya setelah 1-2 bulan saya melakukan kembali general check up untuk mengujinya. Nah, yang ini saya sampaikan adalah karena pernah terpikir saya memiliki kecerdasan baru, jeli dalam memutuskan, yang mengikuti panggilan hati, menemukan metode-metode baru, menemukan ide-ide baru, berjumpa dengan jenius lainnya di Kupang, seorang ilmuwan. Ini hadiah mewah dari semesta. Apakah saya berani mengatakan apakah ini latihan dari perbesar wadara di mulut? Ya, confirm. Karena saya tidak berlatih lagi yang lain. Ini satu usaha yang saya sedang akan kembangkan. Ada ide yang saya dapatkan dari Kupang. Ada bisnis model yang saya ingin bangun. Berkembang dahsyat. Pekerjaan mengajar terus bertambah. Pekerjaan melatih offline maksudnya ya. Nah, dan saya kembali lagi mengingat metode yang pernah saya ajarkan untuk relaksasi yang deep. Saya memandu kembali metode-metode yang tidak pernah saya lakukan lagi dalam 5-6 tahun terakhir. Karena saya belajar yoga baru 8 bulan. Ya, dengan sedikit teknik yoga yang saya pelajari untuk releasing, habis releasing, relaksasi. Saya melatih teman-teman untuk tersenyum di dalam relaksasi itu. Dan saya sendiri kaget hasilnya. Oh, bisa seperti ini. Oh, kok bisa seperti ini. Mereka-mereka yang sedang mungkin fokus ke sakit, hari itu tertawa, lepas, bahagia. Mata mereka berbinar. Oh, ini yang disebut placebo effect. Dampak placebo. Betul, ada kondisi yang mungkin perlu dikoreksi. Katakan ada kondisi negatif, sebut aja kondisi sakit tumor segala macam, keadaan negatif dalam tubuh kita. Bila pikiran kita, perasaan kita 80% hanya berada di daerah yang sedang ingin dikoreksi ini, sakit ini, ya tentu sakitnya makin besar. Seperti disirami, dikasih energinya. Tetapi bila perhatian kita switching dari negatif ke positif, dari keadaan sakit fokus dengan tertawa, gembira, bahagia, maka area positif ini akan membesar. Tidak lagi 20%, tidak lagi 30%, 50%, 60%, bahkan mendominasi 100% tertawa-tawa. Dan saya tidak memahami medisnya dan saya hanya percaya bila kita fokus pikiran, perasaan, energi diri ini terus dikembangkan ke high performance state, keadaan terbaik kita. Dengan nyengir 20 detik, dengan tersenyum, saya perlu menguji metode ini dan saya meyakininya baru melihatnya selama 2 hari latihan dengan teman-teman yang sedang memiliki keadaan yang berat dalam tubuhnya. Ya, apa yang terjadi karena fokusnya ke positif, fokus sukacita, fokusnya bergembira, dan saya mengajak mereka berlatih di gelombang theta, bangun pagi nyengir 20 detik, bangun pagi nyengir, kalaupun mau tidur siang, pas bangun nyengir lagi, konsep setiap terbangun nyengir 20 detik. Ya, nyengir 20 detik. Nah, apakah penyembuhan akan terjadi? Saya sangat meyakininya.
setelah kami membahas kembali penemuan dalam dunia medis, efek placebo efek. Ya, itu perlu diuji coba metode ini. Ya, jadi teman-teman yang hadir malam ini, bila kamu merasa ada sahabat keluarga yang sedang sakit, ada kondisi sakit di fisiknya, bantu mereka, ajak mereka untuk berlatih intensif. Bangun pagi, nyengir 20 detik, lanjutkan dengan nafas cepat sebelum nafas hilang. Ya, bangun tidur siang, senyum nyengir 20 detik, nafas mau coba. Ini aja dulu, ini dulu, terus latih. Ya, bila mereka tidak percaya, tanyakan, apakah ada metode lain yang bisa membuatmu gembira? Apakah ada metode lain yang bisa membuatmu bahagia? Apakah ada metode lain yang bisa membuatmu sukacita? Bila itu lebih mudah dan lebih baik, silakan. Bila belum ketemu metode pengobatan, metode penyembuhan diri yang lebih baik, tolong uji coba metode ini. Bangun pagi, setiap bangun kapanpun nyengir 20 detik. Apa ruginya? Tidak ada kerugian yang bisa didapat, malah kebermanfaatan. Tolong saya untuk bantu orang lain. Bagi Anda yang nanti ingin jadi life coach, silakan Anda bisa WA saya. WA penemuan yang saya juga tidak tahu apakah akan ada penemuan lainnya. Berlatih besar wadah rezekimu dengan gelombang theta ini. Gelombang theta ini. Ini sebuah penemuan. Setuju. Sederhana. Sangat sederhana. Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Bahwa nantinya berdampak bisa menyembuhkan cancer, tumor. Udahlah, itu Tuhan yang memberkati mereka yang sakit. Namun silahkan berlatih. Ajak mereka berlatih. Baru 2 hari saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Orang terkekeh, tertawa-tawa setelah itu. Sehingga terbangun keyakinan saya. Terbangun rasa percaya saya. Bahwa berlatih nyengir 20 detik. Dilanjutkan dengan bacopan. Memiliki kemampuan dahsyat untuk penyembuhan. Untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ya. Oke, kira-kira itu yang ingin saya bagikan, yang penemuan lah ya. Oke, nah Suryana dari Malaysia, DPL. Terima kasih Pak Krisna. Banyak perkara, banyak hal maksudnya ya. Dan rasa bahagia setelah menerapkan, mengamalkan, nyengir, sengeh 20 detik ini di waktu pagi. Kadang terlupa, ada rasa lain hari yang dilalui bila terlupa. Terima kasih Suryana. Ya. Oh boleh Agatha, kita masuk sesi tanya jawab memang. Agatha Santoso, silakan. Yang mau bertanya di sisa 10 menit ini, 15 menit lah ya. Silakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya boleh. Ini pembahasan coach sekarang mirip sama keadaan saya. Besok mau medical check up dengan ada treadmillnya. Saya juga khawatir dengan jantung. Tapi sepertinya saya undur ke datang bulan. Oh ya, oke. Ikut Zoom ini juga sepertinya sign untuk saya ikut. Iya. Ya, ini Agatha diketik aja. Atau mau buka mic. Karena kalau buka mic saya... Oke. Saya lepaskan dulu mikrofon saya. Kalau memang Agatha sampai saya mau buka mic. Oke. Agatha silahkan. Pakai mic juga boleh Agatha.
Agatha Santoso buka mic-nya. Atau Agatha mau ngetik ya? Sudah? Ya? Iya, Master. Selamat malam. Maaf, saya pakai laptop anak saya. Oh ya, oke. Iya. By the way, ya nama saya Hadi. Saya baru mengenal ini buku Gelombang Theta. Saya sudah memesan dan sudah beli, tapi masih belum nyampe ke tempat saya. Anyway, pertanyaan saya gini. Kadang Pak ya, sebelum bangun tidur, ini pengalaman pribadi Pak ya. Sebelum bangun tidur itu begitu kita bangun gitu langsung otak itu berpikir, apa yang harus saya kerjakan hari ini ya. Nanti ya itu kebanyakan gitu, lalu ini ada masalah ini yang harus saya pecahkan hari ini. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut itu gimana? Apakah itu diabaikan dulu, dikesampingkan dulu, lantas kita tetap tersenyum atau gimana Pak? Mohon bimbingannya Pak. Terima kasih. Ya, bayangkan kita bangun pagi tadi, kita bayangkan masalah dulu. Waduh, berarti seharian kita akan menghadapi masalah. Nah, bukan diabaikan, dilatih. Saat bangun pagi, yang kita ingat, yang kita prioritaskan adalah nyengir dulu. Begitu bangun pagi, nyengir dulu. Begitu bangun pagi, nyengir dulu. Hanya 20 detik. Hanya 20 detik. Bukan hal yang lama. Saya pasang mic-nya dulu supaya bagus suaranya ya. Tadi Pak Hadi, makasih Pak Hadi. Nah, yang mana berbahaya? Informasi di malam hari yang kita lihat, kita dengar, film hantu, serem dan sebagainya. Apakah bangun pagi? Setelah saya memahami dahsyatnya gelombang theta, saya mengatakan paling bahaya adalah bangun pagi. Kamu nonton apa yang kamu lihat, WA yang kamu baca, yang kamu dengar, telepon teman, dibangun di pagi hari adalah yang paling rentan, paling berdampak. Bila sesuatu yang baik akan berdampak baik seharian. Bila kita senyum, begitu bangun pagi kita nyengir 20 detik, senyum lebar, maka seharian menjadi mudah. Menjadi mudah, ya. Bila bangun pagi kita mulai mikir banyak masalah, maka seharian kita menemukan berbagai masalah. Itu pengalaman saya. Ya. Oke, makasih Pak Hadi. Oke, terima Julia kasih. Sari, banyak keajaiban yang saya dapatkan. Yes, padahal baru praktekkan menu sarapan pagi Bapak hari ini. Memang begitu, Julia Sari. Hidup terasa lebih menyenangkan, saya suka senyum sendiri. Senyum itu alami, dia bisa mengaktifkan banyak hal di bagian otak manusia, di kelenjar tertentu. Aduh, itu kalau baca mengenai penelitian mengenai senyum sudahlah. Ya, memang ini sekali ya. Luar biasa ternyata senyum itu. Sukacita, gembira adalah obat yang mujarab ya. Evi Pardidi, berapa lama nafas irama coba dilakukan setiap kalinya Pak? Saya 3-5 kali. Cukup ya. Mau lebih sedikit oke lah, silakan saat bangun pagi. Lalu dalam sehari-hari kapanpun saya perlukan, saya lakukan. Eva Pardidi. Ini Evi Pardidi. Thomas, selamat malam Pak Krisna. Untuk semua materi yang ini oke. Apakah ada video? Nggak perlu, karena sederhana Thomas. Begitu kamu punya bukunya, baca bukunya, sederhana sekali. Ada gambar-gambar memang di sana. Tidak perlu video. Karena teknik yang diajarkan sangat sederhana. Hanya perlu konsisten dan terus melakukannya. Dwinda Rizky Natalia, gimana cara untuk melatih senyum di pagi hari? Saya senyum duluan. Nah, saya akan mencontoh. Saya senyum duluan. Nah, nanti suka bilang lagi ulung si bungsu mengatakan, papi sekarang tidur pun tersenyum.
Oke ya, bisa bangun pagi, kita ngapain? Senyum duluan. Tuh, dibuat main-main ya. Ya, living room. Saya sudah latihan selama beberapa saat. Secara batin lebih nyaman. Tapi akhir-akhir ini kok agak sering blank. Oke, dilatih aja lagi. Jadi kadang kita terlupa atau apa, dilatih. Kadang saya bangun, sekarang udah nggak terlalu ya. Awal-awal latihan, terlupa, terus saya tidur lagi. Terus saya siapkan diri. Pada saat terbangun, saya nyengir 20 detik. Dan aduh banyak sekali lah perubahan baik kesehatan, mental, spiritual ya, kemampuan-kemampuan lainnya yang mungkin peka sekali, makin peka. Ya, nggak hanya finansial menjadi urusan yang sangat-sangat mudah. Karena buku ini waktu saya kejar untuk cepat tayang setelah saya melatih awalnya 20, 50, 100-an orang, 200-an orang, saya cukup kaget sama hasilnya. Tingkat keberhasilannya 100% bagi kamu yang rajin berlatih. Marzita, halo. Kalau dulu jelek mata, sekali buka mata akan mengeluh kesah tuh, akan kesusahan. Nah, karena itu yang kita dahulukan, kita pikirkan dia jadi terus terjadi. Oke, alhamdulillah setelah mempraktikkan seni, nyengir 20 detik ini, dan sarapan oksigen, hati pikiran tenang. Betul, di samping banyak perkara yang berlaku dalam hidup ini, ya, ada memang perkara yang kita perlu hadapi, persoalan yang kita hadapi, tidak apa-apa, namun setiap yang terbaik. Terima kasih Pak KM dan tim, hanya Tuhan yang membalas jasa kalian. Ya, itu tentu ini karena pengetahuan adalah milik Tuhan ya. Saya sebagai penulis hanyalah penyalurnya saja. Karena memang saya minta, saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk ketemulah satu metode yang bisa membuat rezeki orang banyak terbuka, yang bisa terbuka lancar. Ya betul, selain tenang ada nggak cara lain? Nah, itulah ketemunya, disitulah titik ketemunya. Ya, ya Tuhan yang ininya ya. Wianing, bagaimana dengan bangun tiba-tiba di tengah malam? Kami sering mengalami ini. Bila saya terbangun, saya senyum dulu, lalu saya nafas mau copat. Bila terbangunnya kaget, kadang saya nafas mau copat dulu. Tenangkan dulu. Misalnya sudah tidak pernah terjadi lagi. Kayaknya sekarang ini mimpinya indah-indah, mimpinya bagus-bagus, mimpinya ide-ide. Ya sebelum saya berlatih, kadang-kadang saya kaget, dan kadang saya tidak tahu penyebab kaget. Awal-awal masih muncul, biasanya kalau saya mimpi buruk, mimpi yang mengagetkan, maka saya tarik nafas yang dalam, nafas mau copat 2-3 kali, setelah itu saya senyum, saya balik ya, saya senyum, nyengir 20 detik. Itu dia, Yani, Sigit Bogor. Mau tanya Pak Krisna, untuk memaksimalkan placebo efek menggunakan metode meditasi nyengir ini, misalnya untuk penyakit kronis, bagaimana? Sama. Jadi, gunakan teknik tadi, meditasi, rilekskan semua tubuh, lalu bayangkan senyum. Ya. Senyum yang lebar. Sih. Ya. Terutama bangun pagi. Bila kamu merasa seharian ini setelah saya berlatih senyum di pagi hari, begitu bangun pagi dan
tidak terpikir. Saya sebetulnya mahnya juga kronis, saya sudah nggak bisa minum kopi, saya menjadi sulit makanan tertentu, cabai. Yang saya senang sekali makan pedas. Tadi pagi kami beri cabai dan yang ngulek Ibu Lili, istrinya Pak Yohanes Sutanto. Wah, pedesnya luar biasa. Ya, kepala saya basah semua, saya menikmati pedas yang tadi. Ya, cabainya menikmati sekali. Dan tidak ada lagi gangguan di perut. Oke. Pak mau Lia Mirani, Pak mau tanya di luar tema. Bagaimana menurut Bapak setiap kejadian yang tidak terlaksana akibat karena kita? Apakah itu ada campur Allah dan saya harus senyum karena sebab kesalahan saya sendiri. Oke, ini berproses ya. Liam, ya, tentu tidak di luar topik, ini masih masuk dalam topik. Apa yang kita inginkan bila tidak terjadi tentunya banyak faktor, tapi penelitian mengatakan bila pikiran perasaan kita selaras dan fokus dengan satu tujuan, walaupun itu tujuan negatif ya bisa terjadi. Ya, apakah kalau ada orang nanya apakah dicampur tangan Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak. Saya menjawabnya gini, sepertinya belum tentu Tuhan campur tangan bila kita tidak izinkan. Ya, kecuali kita izinkan Tuhan campur tangan. Ya, oke. Bukunya sudah saya miliki. Oh, ini Thomas ya. Kemudian nafas alamat sopan, oke, dan detik. Oke, sudah benar Thomas. Lakukan dengan santai, lakukan dengan asik ya, terutama menu masih diranjang Thomas Batam ya. Terus dia lakukan. Bing, salam kenal, saya kenal juga. Oh, Madura ya. Bagaimana kalau saya terlambat bangun, langsung cepat-cepat doa, langsung ke dapur masak sarapan. Kalau nyiri dapur boleh aja, namun itu belum di gelombang theta. Dia sudah lewat ya. Terus saja latih supaya pada saat bangun pagi, dahuluan yang kita lakukan adalah gelombang theta. Nyengir 20 detik. Lalu tarik nafas, setelah itu berdoa. Tidak ada yang perlu diburu-buru. Bing, tapi berlatih ya. Zamli, apa yang diamalkan atau praktis dengan nyengir 20 detik tidak semestinya bangun pagi. Bisa dilakukan bila kita tidur? Iya. Bila kita tidur, bisa dilakukan kita tidur di waktu lain seperti yang saya tuliskan di buku. Bahkan tidur dalam pun terbangun, senyum duluan aja. Karena kita ingin berlatih di gelombang tetanya. Supaya terjadi irama teta. Sebagaimana saintis, ilmuwan meneliti the power of theta rhythm. Ya. Umi Lailatul, kenapa ya Pak saya bangun tidur masih sedih? Perasaan saya kadang cemas. Oke, dilatih terbalik sebentar. Saya lupa memberitahu, tapi memang tidak ingin saya tuliskan di buku Gelombang Theta. Saat bangun pagi kalau cemas, langsung olah nafas dulu. Nafas mau coba tenang, setelah senang nyengir 20 detik, Umi Lailatul ya. Lakukan nafas mau coba dulu, sedihnya hilang, cemasnya hilang, karena tenang. Habis itu habis itu nyengir 20 detik. Kira gitu, kita sudah lewat sekitar 6 detik. Terima kasih untuk pertemuan ini. Beli Maditoni, terima kasih. Kita udah setahun lebih nih beli Maditoni nih, melakukan pelayanan. Dan Beli Tony ini menjadi partner yang setia dalam melayani banyak orang. Dan kami melakukan gerakan dengan yang bisa dikunjungin
andabaik.com yang dikelola oleh Beli Made Tony. Terima kasih Tony, setahun Sama-sama, lebih Pak. Terima kasih. kita sudah melayani kamu dan mendukung new learning, new normal learning centernya. Sekarang ada andabaik.com. Teman-teman ucapkan terima kasih ke Tony. Tanpa Tony, Terima kasih, Pak Krisna. Terima kasih Beli Made Tony. Terima Terima kasih Beli Tony. Terima Terima kasih Pak kasih Krisna. Adik Krisna. Terima kasih Pak Kus KM, Pak Tony, makasih. Terima kasih Pak Krisna.